Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Hukum, pilih damai atau penjara. Debitur bermasalah. Debitur bermasalah diberi limit 90 hari untuk berurusan dengan BPPN. Setelah itu langsung direstrukturisasi, dipilotkan atau diseret ke pengadilan, tapi kerugian negara tidak kembali. Pemerintah mungkin sudah terlalu pusing menghadapi debitur bermasalah. Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diharap mampu menyelesaikan masalah para pengemplang itu sepertinya tak punya taring. Nyatanya para penunggak itu tetap saja cuek bebek. Nah, sekarang kabarnya bakal ada wadah baru yang memungkinkan para debitur bandel itu tidak bisa mengelak lagi. Lembaga ini siap bekerja setelah keputusan Presiden yang mengaturnya turun. Seperti apa bentuknya? Kita sebut saja lembaga itu bernama Komisi Penanganan Debitur Bermasalah (KPDB). Komisi ini berhak merekomendasikan kepada BPPN agar si debitur bermasalah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Tentu saja jika si debitur tidak kooperatif dengan BPPN untuk menyelesaikan utang-utangnya. Diterapkan pula batas waktu otomatis pelimpahan debitur dari BPPN ke Kejaksaan Agung. Bila dalam waktu 90 hari debitur tak bisa bekerja sama, maka langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk itu proses hukum menanti. Jika ada batas waktu otomatis pelimpahan debitur dari BPPN ke Kejaksaan Agung, ujar Jaksa Agung Marzuki Darusman. Komisi ini terdiri atas BPPN, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Menteri Keuangan, dan Menko Equine. Menurut Marzuki Darusman, mekanisme baru itu, penetapan waktu otomatis pelimpahan debitur ke Kejaksaan Agung dan pembentukan komisi, sama sekali tak ada dalam rancangan IMF. Ini kita bentuk sendiri karena kita merasa perlu mekanisme yang efektif untuk menangani debitur yang tidak kooperatif, ujar Marzuki. Tujuan utama komisi ini adalah mengembalikan kerugian negara. Nah, dengan cara memberi tenggat, para debitur bermasalah diharapkan bisa ditekan untuk segera melunasi kewajibannya. Saat ini ada 60 debitur nakal masuk ke BPPN dengan nilai total utang 250 triliun rupiah, lebih dari separuh total aset di BPPN yang sebesar 480 triliun rupiah. Dulu memang tidak ada batasan waktu dalam perawatan BPPN. Waktu itu justru BPPN lah yang dituduh lamban memaksa para debitur mengembalikan pinjamannya. Padahal kenyataannya banyak juga debitur yang bersikap ogah-ogahan. Kini para penguras uang negara itu bisa langsung dibawa ke pengadilan kalau tak menunjukkan sikap manis selama 3 bulan. Saat ini Kejaksaan Agung sedang memeriksa 4 bank yang dinilai tidak kooperatif dengan BPPN. Di antaranya Bank Sentris, Bank Istimarat, dan Bank Pelita. Mereka sedang disidik karena pemegang saham mangkir atas kewajibannya.
Mereka dibawa ke Kejagung sebelum KPDB lahir. Dengan adanya KPDB, dalam waktu dekat akan banyak pengusaha yang menyusul bank-bank tersebut. Sebelumnya MA juga sepakat menghidupkan kembali peraturan tentang penyanderaan (gijeling). Bedanya gijeling hanya beranggotakan dari MA. Debitur yang berutang di atas 1 miliar rupiah dikurung selama 6 bulan. Bila dalam 6 bulan kewajibannya tidak juga beres, hukumannya bisa diperpanjang menjadi 1 tahun. Gijeling juga bertujuan mempercepat proses kerja BPPN. Pengamat hukum perbankan Prajoto lebih setuju jika negosiasi pengembalian utang lebih diutamakan ketimbang menghukumnya. Membawa para pengutang bandel ke pengadilan adalah upaya terakhir. Beri BPPN kesempatan untuk melakukan negosiasi. Tujuan kita ingin agar uang negara kembalikan, katanya. Memang saat ini paling tidak negara sudah kehilangan uang 800 triliun rupiah lebih untuk dana obligasi. Kalau mereka dipenjara, bagaimana mereka bisa bayar utang? Ucap Prajoto. Prajoto berharap KPDB berfungsi seperti cemeti kalau debitur tidak punya keinginan melunasi utangnya. Padahal utang itu notabene sudah dikonversi menjadi aset negara. Sebab perbankan itu sudah dibayar oleh rekapitalisasi. Tapi kalau tidak punya niat, tidak ada jalan lain kecuali melakukan proses hukum. Tim ini bisa efektif kalau mengerti dipertaruhkan, bukan semata-mata menegakkan proses hukum, tapi memberikan tekanan agar uang negara kembali, ujar pembongkar skandal mega kolusi Bank Bali ini. Namun, mungkin cara seperti itulah yang bisa menjewer para debitur nakal, mirip dengan pemeo yang berlaku di jalan raya. Kalau ada pengendara yang membandel dan ini sudah menjadi rahasia umum, petugas akan menyemprit, menanyakan surat dan mengancam tilang. Kalau pelanggar tak mau repot, bisa diselesaikan di tempat dengan membayar denda. Kalau ngotot, ya tilang urusannya dan harus diselesaikan di pengadilan. Al-Maidah, Sitompul, Panji 17 Mei 2000, halaman 35.